Salam sehat pasangan usia subur. Yuk cari tahu mengenai pengendalian penduduk melalui program KB. Apa itu pengendalian penduduk? Pengendalian penduduk merupakan suatu usaha untuk mengontrol jumlah penduduk agar tidak terlalu banyak. Adapun dampak jika tidak ada pengendalian penduduk yaitu jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat dan adanya peningkatan angka kematian ibu dan bayi, adanya kerusakan lingkungan yang ditandai oleh banyaknya bangunan tempat tinggal penduduk, banyaknya sampah, kesulitan air bersih, dan terjadi banjir. Adapun dampak yang dirasakan adalah sulit untuk mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia dalam satuan juta jiwa mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini yang menjadikan Indonesia menjadi negara dengan peringkat keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat dihadapi melalui program keluarga berencana. Keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 merupakan suatu upaya untuk mencapai keluarga sejahtera dengan membatasi kelahiran. Adapun tujuan dari keluarga berencana yaitu bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan, mengatur jumlah anak, menekan angka kematian ibu dan bayi, membentuk keluarga kecil sejahtera, dan menekan jumlah penduduk. Metode kontrasepsi dalam keluarga berencana. Metode kontrasepsi dalam keluarga berencana dibagi menjadi dua, yaitu metode kontrasepsi jangka pendek dan metode kontrasepsi jangka panjang. Kontrasepsi jangka pendek merupakan metode kontrasepsi yang lama pemakaiannya kurang dari 3 tahun. Alat kontrasepsi jangka pendek yang pertama adalah kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi pada pria yang digunakan hanya 1 kali, bertujuan untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur, dan berbentuk karet lentur yang dipasang pada penis. Selanjutnya ada suntikan, yaitu dengan memberikan suntikan secara berkala setiap 3 bulan. Suntikan ini bekerja untuk menghentikan ovulasi. Dan yang terakhir ada pil KB, yaitu dengan meminum pil KB setiap hari. Selanjutnya adalah kontrasepsi jangka panjang, yang merupakan metode kontrasepsi dengan pemakaian 3 tahun sampai seumur hidup dan lebih efektif dalam mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi jangka panjang yang pertama adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral, yang merupakan alat kecil menyerupai huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim dengan tujuan untuk menghalangi sperma bertemu dengan sel telur, di mana alat ini dapat digunakan hingga 10 tahun. Kemudian ada alat kontrasepsi implan dalam kulit, yaitu dengan memasukkan 1 kapsul kecil ke dalam tubuh yang bersifat lentur dan tidak hancur, dengan pemakaian efektif 3-6 tahun. Dan yang terakhir adalah alat kontrasepsi MOW dan MOP, yaitu metode operasi pada wanita maupun pada pria yang bersifat permanen. Pada wanita, dilakukannya operasi pemotongan saluran indung telur, sedangkan pada pria dilakukannya operasi pemotongan saluran sperma ke air mani. Mengapa kontrasepsi jangka panjang lebih baik? Hal ini karena alat kontrasepsi tidak digunakan setiap hari, tidak digunakan setiap melakukan senggama saja, lebih manjur dalam mencegah kehamilan, dan ada yang digunakan secara permanen maupun tidak permanen. Adapun pelayanan keluarga berencana yang dapat diakses melalui puskesmas, klinik, dan rumah sakit umum atau swasta. Adapun bentuk pelayanan keluarga berencana yaitu melalui konsultasi pemasangan alat kontrasepsi dan pemasangan atau pelepasan alat kontrasepsi. Untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana, yang pertama adalah membawa kartu berobat, adanya pemeriksaan data dan pendaftaran di loket, menunggu antrean, dan yang terakhir mendapatkan pelayanan KB. Ayo sukseskan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana.